Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi ini dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Kita akan baca firman Tuhan dari Markus 15 ayat 33 sampai 41. Demikian firman Tuhan. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses serta Salome. Mereka semuanya telah mengikuti Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Saudaraku, sampai sejauh ini kita telah melihat peristiwa-peristiwa yang diangkat oleh Markus untuk menyatakan tujuan dari 4 kata ini. Kemudian mereka menyalibkan dia. Bagaimanapun peristiwa mengerikan ini adalah suatu peristiwa yang paling signifikan di sepanjang sejarah manusia, yaitu peristiwa Kristus mati. Dalam pembacaan kita hari ini, Markus kembali menyadarkan peristiwa yang terjadi pada saat-saat kematian Tuhan Yesus terjadi. Yang pertama, saudara, adalah kegelapan pada siang hari. Tentunya peristiwa ini disebut sebagai peristiwa gerhana matahari. Markus juga mencatat pada saat Tuhan Yesus disalib pada jam 12 siang sampai dengan sekitar jam 3 sore. Ini terjadi, saudara, bahwa kegelapan itu terjadi pada saat itu. Tentu pada saat inilah dosa-dosa seluruh dunia ditimpakan pada Tuhan Yesus. Saat itu jugalah dia berseru-seru, Eloi, Eloi lama sabachthani, yang artinya adalah Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Setelah mereka memberi dia minum dengan jalan mencucukkan sebatang buluh yang dicelup ke dalam anggur asam, lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Begitu Markus mengatakan bahwa Yesus menyerahkan nyawanya, Markus kemudian mencatat, tabir di bait suci terbelah dari atas ke bawah. Tabir apa yang dimaksudkan? Tabir itu adalah tabir yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Itu artinya begitu Yesus mati, ruang maha kudus dan ruang kudus tidak memiliki pemisah lagi. Artinya orang sekarang dapat melihat langsung hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan. Artinya Tuhan sekarang dari atas ke bawah loh robeknya ini. Sepertinya merupakan pekerjaan Tuhan. Itu artinya Tuhan berkata sekarang Tuhan dan manusia dapat kembali membangun hubungan. Tuhan mau berhubungan lagi dengan manusia. Itu adalah peristiwa yang kedua. Tapi setelah peristiwa itu digambarkan, kemudian Markus mengalihkan perhatiannya kepada peristiwa yang lain, di mana ditulis di situ ada seorang kepala pasukan dari yang menyalibkan Yesus, yang pada waktu itu berdiri dan memperhatikan proses penyaliban itu. Alkitab berkata, Markus mencatat, di waktu dia melihat matinya Yesus dengan cara yang demikian,
Berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Dua peristiwa ini saya yakin berusaha dihubungkan oleh Markus. Markus mau katakan begini, begitu tabir terbelah dua, pada saat itulah sekarang ada bangsa lain, bahkan seorang pemimpin pasukan yang membunuh Yesus ini, itu kemudian melihat Yesus dan mengakuinya bahwa benar dia ini adalah anak Allah. Sungguh dia ini adalah Amen. anak Allah. Sebuah pengakuan yang luar biasa ketika terjadi dalam peristiwa Yesus mati di salib. Saudaraku, peristiwa yang lain mungkin dianggap orang tidak penting karena Markus mencatat bahwa sebenarnya ada perempuan-perempuan yang memandang dari jauh peristiwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Nampaknya Markus ingin menunjukkan keberartian perempuan dalam pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Tapi herannya kenapa Markus baru menyatakan pelayanan perempuan ini di Galilea saat kematian Yesus. Karena saudaraku, betapa pentingnya pelayanan perempuan kepada Yesus di matanya Markus. Saudara, peristiwa demi peristiwa yang terjadi ini menunjukkan kepada kita bahwa setelah Yesus memikul kegelapan dosa itu, seperti yang terjadi ketika bumi gelap gulita ini, dan kemudian Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air itu, kemudian berkata, jadilah terang. Seperti itulah bahwa kematian Yesus yang memikul dosa seluruh dunia telah mendatangkan kegelapan atas dunia ini. Kemudian diikuti dengan tabir yang terbelah dua. Tabir yang terbelah dua ini dari atas ke bawah menunjukkan bahwa sekarang hubungan manusia dengan Tuhan terbuka lagi. Dan kemudian kepala pasukan yang mengakui hal tersebut. Bukankah peristiwa-peristiwa ini disandingkan oleh Markus untuk berkata kepada kita bahwa Yesus memang mati buat semua manusia dan kematiannya memberikan jaminan keselamatan buat kita semuanya. Saudaraku, kematian Tuhan Yesus telah merubah sejarah manusia karena dosa yang telah dia tanggung. Tuhan sekarang mengizinkan dirinya untuk dapat ditemui oleh saudara dan juga oleh saya. Ini such a powerful apa yang Yesus sudah buat dalam kehidupan kita. Dan juga saudara, bukan hanya itu saja, tapi bangsa yang tidak mengenal Allah mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan karena dia adalah anak Allah yang hidup. Have a blessed day. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.